Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Insan Produktivitas di YouTube channel PT 3D DKI Jakarta. Alhamdulillah, sore hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Rudi Cahyadi, SEMM. Beliau adalah salah satu narasumber yang kali ini ikut berkontribusi untuk membimbing para UKM di DKI Jakarta. Apa kabar, Pak Rudi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara kita, di podcast kita. Alhamdulillah. Podcast ini diberi judul Productivity Talks, yaitu kita membicarakan, membincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Tujuannya untuk bisa diberikan sharing kepada teman-teman UKM, perusahaan dan lain sebagainya, sehingga memberikan insight yang lebih banyak bagi mereka. Baik. Oke, Pak Rudi, ada sedikit banyak nih yang mau kita obrolin terkait UKM, terkait bimbingan konsultasi yang kemarin kita lakukan. Kalau boleh nih, sebelum kita mulai, kita harus kenalan dulu sepertinya ya, supaya rekan-rekan di sana juga kenal nih, siapa sih Pak Rudi Cahyadi itu. Monggo Bapak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Cahyadi. Saya aktif di Kementerian Koperasi di Widya Suara sebagai fasilitator sampai saat ini. Dan saya juga aktif di Kadin DKI sebagai WKU bidang pengembangan teknologi sampai saat ini, dan sudah 2 periode. Dan saya juga hampir 7 tahun saya sebagai pendamping di Dinas PPUKM Pusdiklat Provinsi DKI. Dan juga saya aktif juga sebagai pembina pengembangan koperasi dan UKM di Asprindo, Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara Indonesia. Saat ini di era digitalisasi saat ini tentunya kita dituntut untuk menjadikan manusia yang berprofesional dan berkualitas. Betul. Tentunya untuk menjadikan manusia yang profesional dan berkualitas tidak hanya dilihat dari masalah skill knowledge, tetapi masalah sikap mental. Banyak sekali UKM kita yang masih minim sekali yang terkait masalah aspek moralitas, ya kan, dimana mereka tidak memberikan layanan prima yang baik, tidak memberikan service excellent yang baik, sehingga sekalipun produknya bagus tetapi masih minim sekali kesadaran akan memberikan kenyamanan kepada pihak pengguna, seperti itu. Oke, baik sekali Pak Rudi. Kalau tadi kita lihat pengalaman beliau luar biasa ya, jadi narasumber kita kali ini bukan narasumber kaleng-kaleng ya, ibaratnya ya. Kalau anak milenial zaman sekarang mengatakan ini akan kita bahas daging semua nih isinya. Nah Pak Rudi nih yang sudah melanglang buana bersama dengan para UKM, sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas utama UKM itu selama ini? Oke, terkait masalah ciri khas UKM di sini, yang paling penting adalah perubahan, ya. Why to change, ya? Kenapa sih kita harus berubah, ya kan? Dimana di era digitalisasi saat ini ada terjadinya disrupsi dari offline ke online, ya kan? Banyak perusahaan-perusahaan yang udah gulung tikar, seperti Ramayana, Giant, bahkan Carrefour sekarang udah mulai udah lampu kuning, ya kan? Banyak sekali perusahaan-perusahaan tergerus akibat adanya online. Bahkan juga kita sudah masuk ke yang namanya VUCA, yaitu voluntary, terus uncertainty, terus apalagi yang sesuatu yang tidak mendadak, yang tidak pasti, akhirnya terjadi ambiguity. Nah, ini banyak sekali UKM-UKM yang tidak siap menghadapi era digitalisasi, apalagi sekarang udah masuk masyarakat ekonomi Asia. Nah, banyak pelaku usaha asing bisa masuk sekarang ke negara kita. Kalau kita tidak bisa merubah pola pikir kita atau proses kerja kita, kita akan mengalami yang namanya stagnan atau mati suri, karena tidak melakukan adanya improvisasi, menggali agility-nya seperti itu, atau kemampuan dirinya seperti itu. Nah, kalau dia mengalami stagnan, artinya nanti akan menjadi penonton di negaranya sendiri. Ini bahaya sekali buat UKM. Nah, bagaimana untuk dia merubah? Tentunya mereka harus merubah dari sisi masalah skill, knowledge, dan attitude-nya seperti itu. Yang diantaranya adalah bagaimana membangun kebersamaannya, kepercayaannya, kekuatannya, terus juga aspek masalah loyalitas, terus juga aspek dari agility-nya. Karena sebanyak sekali UKM kita yang tidak melakukan perubahan. Ingat, setiap manusia itu pasti berubah, ya, pasti berubah. Tapi yang tidak berubah itu adalah progress, ya. Karena dia tidak pernah melakukan yang namanya resourcefulness. Nah, apa itu resourcefulness? Dia tidak menggali kemampuan kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, ya, terus peluang-peluangnya seperti apa, ancamannya bagaimana. Nah, itu karena tidak pernah melakukan yang namanya resourcefulness. Nah, untuk bagi UKM, yuk mulai saat ini harus menggali yang namanya agility, agile ya, kemampuannya itu untuk mengupgrade dari sisi kualitas pola pikirnya, kualitas proses kerja yang berdampak kepada kualitas hidup, ya. Ada pepatah mengatakan
Sultan Malaka terbentur dan terbentuk. Nah, jadi boleh dikatakan UKM itu harus mengupgrade ya, harus merubah pola kerjanya, harus terus menggali ya, seperti prinsip botol aja, harus diisi terus, jangan kosong gitu. Dulu film-film kolosal itu seperti film MacGyver, kita pernah nonton dulu, menjadi seorang apa? Problem solver. Ya kan, banyak UKM kita bukan jadi problem solver, malah jadi troublemaker. Iya betul sekali. Mungkin itu. Iya betul. Wah, luar biasa ini Pak Rudi ya. Jadi ada beberapa hal yang saya highlight ya. Pertama, era disrupsi ya. Kita harus berubah dari zaman offline menjadi online. Lalu yang penting juga adalah agility atau kelincahan. Bagaimana UKM ini bisa beradaptasi dengan cepat terhadap apa yang terjadi gitu kan. Menjawab permasalahan pelanggan, bagaimana mengubah paradigma dan seterusnya. Ini menarik sekali nih. Nah, kemarin kita kurang lebih 1 bulan Pak ya melakukan bimbingan dan konsultasi khusus nih, langsung mengunjungi UKM-nya untuk memberikan bimbingan. Nah, apa sih yang dilakukan Pak selama sebulan itu untuk jadi terkait bimbingan konsultasi ini, saya menerapkan yang namanya standarisasi UKM 4.0. Apa itu bicara standarisasi UKM 4.0? Jadi kita bicara 8 ing. Pertama adalah aspek licensing ya. Licensing itu turunannya banyak sekali, dari masalah UMK, HAKI, halal, NIB, PIRT, Badan POM, sampai ke kekayaan intelektual. Banyak UKM sekarang, saya tanya NIB udah punya nggak belum? Nggak tahu apa itu Pak NIB. Nah, kalau kita bicara aspek Kaizen, bicara standarisasi, jadi kita selalu improve yang namanya licensing itu. Ya, jadi pertama, apa yang udah Ibu milikin? Ibu udah punya nggak yang namanya NIB? Oh sudah Pak, bagus. Terus terkait produknya, Ibu sudah memiliki hak paten belum? Belum Pak, segera Bu. Banyak pelaku usaha UKM itu ada konflik dengan mitranya akibat gara-gara yang satu mematenkan, yang satu enggak. Nah, akhirnya terjadi perselisihan. Nah, ini banyak sekali. Nah, yang kedua dari aspek masalah branding, ya, branding. Ya, ini banyak juga pengakuan masalah hak kekayaan intelektual, ya, di mana pelaku usaha ini dia punya branding tapi dia belum mempatenkan. Akhirnya dipatenkan sama kompetitor, selesai sudah. Secara hukum dia sudah kalah karena sudah didaftarkan ke Kemenkam seperti itu. Ya. Yang ketiga dari sisi aspek masalah kemasan atau packaging. Nah, sekarang ini Badan POM sangat strict sekali dengan yang namanya kemasan. Seperti kemarin saya ngalami pelaku usaha telur asin. Nah, telur asin dia menggunakan masih pakai stempel cap basah. Itu sangat berbahaya ternyata untuk kesehatan. Karena telur asin itu kan dia bisa, kalau di kulkas bisa bertahan berbulan-bulan ya kan. Nah, cairannya itu kalau melekat ke dalam telur itu akan menjadi campuran zat kimia yang aktif. Itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Nah, UKM kita ini belum sadar. Akhirnya sekarang Badan POM menerapkan setiap kemasan telur asin dia bikin kayak kemasan dari bambu, terus di stempel, bukan stempel itu pakai label. Pakai label seperti itu. Nah, itu merupakan juga standarisasi untuk bagaimana menjaga higienitas dan kesehatan untuk para pengguna seperti itu. Jadi janganlah UKM itu jangan berorientasi pada profit, tapi juga harus memberikan tanggung jawab moral kepada para pengguna seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah aspek marketing. Nah, tadi yang Mas katakan tadi ada transitsinya dari offline ke online ya. Sekarang ini kita harus mengupgrade ya, menggali dari sisi edukasi bagaimana memahami marketing digital ya. Penjualan itu sekarang sudah beda polanya. Tanah Abang dulu omsetnya mungkin sehari bisa berapa miliar, sekarang omsetnya udah turun. Mall-mall aja sekarang udah mulai khawatir. Orang ke mall itu cuman apa? Cuman buat kongko-kongko doang, makan, minum, tapi nggak belanja. Iya kan? Banyak Blok M Plaza itu sekarang udah kayak kuburan, sepi sekali sekarang, ya kan? Nah, ini juga ancaman buat pelaku-pelaku usaha. Jadi sekarang itu usaha itu udah berubah dari offline ke online, ya kan? Kayak Traveloka aja omsetnya berapa sebulan? Kurang lebih 80 miliar. Traveloka. Apa dia punya hotel? Nggak punya. Apa dia punya pesawat? Nggak punya. Apa dia punya kereta? Nggak punya. Ya kan? Tapi kalau yang punya hotel, dia harus biaya operasional untuk ornamennya, untuk bayar gaji karyawan, untuk maintenance dan sebagainya, berapa ratus juta dia spend. Ya kan? Tapi Traveloka, apa dia punya? Nggak punya. Garuda aja udah mau pilot ya sekarang ya. Garuda gara-gara hutangnya kan untuk produksi operasionalnya tinggi, ya kan? Tapi Traveloka apa punya? Nggak punya. Ya kan? Cuman dia bikin
sistem, ya kan, dahsyatnya luar biasa. Betul. Gojek, Grab dan sebagainya. Modal cuma seberapa tapi dampaknya luar biasa. Bahkan sudah di IPO kan. Betul. Sudah masuk ke pasar modal di luar. Cuman sayangnya Gojek itu nggak di IPO kan di Indonesia ya, di Singapura ya. Setahu saya seperti itu ya. GoTo ada sih, GoTo di sini. GoTo di Indonesia ya. Tokopedia, betul. Oh ya, alhamdulillah ya. Itu yang kelima, marketing. Terus yang keenam adalah managing. Nah, bicara managing ini bicara masalah produktivitas, masalah continuous improvement. Apa itu? Yaitu perubahan yang berkelanjutan. Ya, bedanya continuous improvement dan inovasi. Jadi yang penting itu tadi saya katakan progress. Betul. Nah, sekalipun itu kecil, tapi ada sesuatu yang berubah. Yeah. Keep moving. Lakukan aja. Do it right for the first time. Lakukan yang pertama dengan baik. Ya, kalau kita melakukan itu dengan baik, dampaknya hasilnya dahsyat. Yeah. Pasti itulah pasti. Ya, asal mau dilakukan dengan persistensi dan berkelanjutan seperti itu. Jadi bicara tadi terkait masalah itu, jadi yang penting adalah bagaimana mereka harus paham terkait masalah produktivitas. Karena bicara produktivitas itu adalah bicara mengefisiensikan waktu kerja, ya, lebih efisien, lebih dinamis, lebih nyaman, karena udah terstruktur masif, ya, sudah terencana yang mengacu kepada plan, do, check, action, ya, sehingga dilakukan terus-menerus perbaikan-perbaikan, akhirnya menjadi standar do, check, action. Ya, kebiasaan-kebiasaan habit yang positif. Nah, yang ketujuh adalah apa? Terkait masalah pricing. Nah, ini pricing juga ya, teman-teman UKM harus bisa menentukan harga pokok jualan atau HPP. Betul. Banyak sekali UKM kita nih jualan asal jualan aja, jadi masih berbasis pedagang pinggir jalan. Betul. Kita harus mengupgrade yang namanya bikin pencatatan laporan keuangan berbasis aplikasi. Sekarang banyak kok, ada Buku Warung, ada Si Apik, ada Lamikro. Banyaklah pokoknya bisa di-download di aplikasi. Supaya apa? Semuanya laporannya terukur. Betul. Ya, karena kalau kita mau bicara kerja nyata dengan kerja 4As, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, ya harus merubah mindset kita. Betul. Ya, harus berorientasi kepada apa? Aspek kualitas. Gitu. Yang kedelapan adalah apa? Funding. Betul. Funding nih. Funding ini yang mengacu ke produktivitas. Karena di dalam bisnis template yang nanti teman-teman bikin, ini harus terstruktur ya, dari analisa SWOT-nya, terus dari acuan dari SMART-nya, spesifik, measurable, reasonable, time oriented, ya kan? Itu harus mengacu. Terus juga bagaimana untuk mengacu kepada zero defect, nol kesalahan atau zero mistake. Nah, ini penting karena bicara masalah zero defect. Jadi dalam usaha itu kita harus ada kuisinya, ya, ada kuisisi quality control circle. Nah, jadi semua tuh harus terlibat. Nah, bicara masalah kuisisi itu harus ada namanya engagement. Apa itu engagement? Ya, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di situ ada komitmen, ada kesadaran, ada tanggung jawab, ada rasa empati, loyalitas, ya, dibikin suatu SOP yang terstruktur, rapi, ya kan, sehingga akhirnya apa? End result. Nah, hasil akhir. Betul. Kalau dia tidak merubah, ya end resultnya nggak ada perubahan. Tapi kalau dia mau berubah, dia mau upgrade, insya Allah ada sesuatu hasil yang dahsyat, ya. Nah itu. Nah, nanti kalau mau lebih mengembangkan lagi ke scaling up. Iya, betul. Ini udah bicara ekspor ini. Betul. Ini udah bicara kapasitas. Ini udah bicara aspek standarisasi. Nah, 1 bulan kemarin itu 8 ink itu yang saya tanamkan mindsetnya kepada para UKM untuk menggali ya permasalahan-permasalahan usahanya. Jadi dibuatkan checklistnya dari aspek masalah licensingnya sudah siap belum? Terus dari aspek brandingnya bagaimana? Terus packagingnya seperti apa? Marketingnya bagaimana? Terus managingnya? Terus dari aspek funding, pricing sampai ke scaling up seperti itu. Luar biasa ya rekan-rekan insan produktivitas semua. Jadi memang ada banyak permasalahan yang harus diadres oleh UKM, dan itu yang akan membuat UKM tadi ya menjadi scaling up. Dan apa yang tadi saya lihat juga adalah, atau saya dengar, itu ada persisten. Itu luar biasa ya. Jadi memang UKM itu harus bisa bertahan menahan gempuran dan bisa berubah dengan cepat. Nah, ketika kemarin memberikan bimbingan konsultasi nih, kan kira-kira UKM kurang lebih standarnya hampir mirip lah ya. Nah, itu permasalahan apa sih yang paling sering muncul di UKM-UKM itu? Ya, kebanyakan UKM kita ini kurang struggle ya. Kurang struggle. Karena UKM itu kebanyakan UKM yang awalnya tuh dia berbasis ijazah, dia ngelamar ke sana kemarin nggak diterima, akhirnya udah gue dagang aja deh.
pilihan terakhir ya. Iya. Akhirnya mau nggak mau dia dagang. Mau tidak mau dipaksa harus bagaimana dia untuk survive. Betul nggak? Betul. Nah, akhirnya apa? Ya sudah, dia so must go on aja, ngalir aja, udah going with the flow aja gitu, going with the flow. Jadi akhirnya nggak ada jiwa untuk sebagai entrepreneur gitu ya. Menjadi seorang entrepreneur yang profesional itu kan harus menggali agility-nya itu. Betul. Dia harus mengupgrade dari sisi kualitas pola pikirnya apa? Yaitu mengacu kepada PDCA-nya, kisi DSM-nya, quality, cost, delivery, safety dan moral. Terkait masalah gugus kendali mutu. Bicara gugus kendali mutu itu adalah the next process is customer. Ya, kita harus bicara masalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kita kalau cuma produk, udah yang penting alhamdulillah laku lah gitu. Nah ini loh, mindset yang keliru ini harus kita rubah gitu loh. Di dalam prinsip engagement itu ada 3 hal yang selalu menggagalkan. Pertama, kalau kita bicara engagement, itu udah jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti logam dengan 2 mata yang berbeda. Itu tidak terpisahkan. Tapi kalau disengage, jiwanya tuh dia udah jualan, tapi dia masih mikirin yang kemana-mana. Nggak fokus, nggak konsisten. Itu namanya disengage. Yang lebih parah lagi kalau actively disengage. Nah, ini lebih parah lagi. Dia dagang, tapi dia masih cawe-cawe yang kemana gitu. Nggak fokus. Dua kaki ya? Dua kaki ya? Dua kaki. Ini banyak UKM kita yang masih actively disengage. Jadi gue masih pengen nyari yang lain lah gitu loh. Ini nggak fokus akhirnya nggak berkelanjutan gitu. Sedangkan prinsip dari Kaizen itu kan adalah perubahan yang berkelanjutan, yang terus-menerus, continuous improvement kan begitu. Betul. Makanya kita coba budayakan yang namanya 5S, 5R, resik, rawat, ringkas, rapi, rajin, ya kan? Ini harus dibudayakan. Karena sesuatu kebiasaan yang dilakukan menerus pasti jadi, ya kan? Betul. Prinsip ada pepatah mengatakan, jadikan sesuatu yang penting itu menjadi penting. Kalau enggak akan dibuat yang genting-genting. Iya. Betul. UKM kita ini masih, udahlah biarin aja deh, udah ada ini customer gue, totonya ada ancaman, kompetitor, jebret. Kaget. Betul. Nah, akhirnya apa? Mati kutu dia karena tidak pernah kolaps, karena tidak melakukan improve. Kita harus melakukan improve terus menerus gitu. Keep moving gitu. Gitu. Oke, good sekali. Dan ini kan perjalanan UKM kita ketika dibina kurang lebih 1 bulan, Pak. Nah, dari awal pasti kan terasa ya bedanya mereka ketika baru dikunjungi awalnya seperti ini, lalu ketika sudah diberikan bimbingan, mereka melaksanakan dan seterusnya, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, perubahan dari sisi produktivitas apa sih yang terjadi di teman-teman peserta kita ini, Pak? Nah, jadi saya lihat dari 2 kali kunjungan waktu pembukaan pertama juga, saya lihat perubahannya cukup signifikan, di mana tadi paparan proposal yang dari sini juga ada after before-nya seperti itu, before after-nya, sehingga ada perubahan yang signifikan. Ya, karena saya selalu mengacu kepada kualitas proses kerja. Bicara kualitas proses kerja ini adalah bicara masalah harus mengacu kepada kisi DSM. Betul. Kualitas produknya itu bagaimana, sudah terjaga nggak, ya kan? Terus juga delivery time-nya, terus juga terkait masalah aspek moral, aspek safety-nya, dan termasuk aspek masalah safety-nya gitu. Betul. Banyak UKM kita ini kemarin juga saya lihat kemasan makanannya itu masih pakai staples. Nah ini anak-anak SD kan, kalau anak-anak ini kan makan asal aja kan. Nah tahu-taunya staplesnya masuk ke mulut kan, ini bahaya. Ini harus kita jaga ini. Kita sebagai pembina ya kan harus memberikan pemahaman. Ada 3 hal yang harus dipahami oleh pelaku usaha, itu aspek kesadaran untuk melakukan sesuatu hal yang baru, aspek pemahaman untuk melakukan usaha. Yang ketiga adalah aspek peningkatan keterampilan. Ini harus terus dilakukan, harus terus digali gitu loh. Sekalipun itu proses, tapi ya mau tidak mau kita seperti milestone aja, batu jarak. Nggak ada orang UKM kita langsung ke tangga 10 atau tangga 8, 10, nggak ada. Semua harus tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya. Karena itu tadi, orang itu harus mengalami proses dulu. Contoh bos KFC, Kolonel Sanderson, dia sukses di usia yang udah cukup tua, usia 68 tahun kalau nggak salah. Dia gagal 1020 kali sampai ditinggalin istrinya, coba. Masa UKM kita baru 2-3 kali gagalnya udah amsyong, udah keok. Nah, janganlah. Kita harus terus mengupgrade kompetensi kita, agility kita, seperti itu. Berarti secara umum Pak Rudi merasa puas ya dengan perbaikan dan perkembangan yang terjadi dari peserta. Alhamdulillah, dari paparannya tuh saya lihat sudah ada
perubahan ya, mengacu kepada kualitas pola pikir, proses kerja, kualitas hasil karyanya. Bahkan saya juga selalu mendoktrinkan bagaimana kita harus mendapatkan kualitas hidup. Nah, bicara kualitas hidup ini adalah 5 ya. Pertama adalah terkait tentang jempol kesehatan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sahe, damang, pangestu. Betul. Ya, jadi biar di belakang ada masalah, tetap kita harus bersama. Apa kabar? Iya. Gimana usahanya? Walaupun utang di belakang banyak. Ya, tapi tetap harus kita bersahaja, harus menampilkan senyum, smile, sapa, ya kan? Itu kunci orang UKM itu harus seperti itu. Yang kedua, telunjuk. Kita melakukan usaha, ya kan? 99,99% itu adalah ikhtiar kita, nasib kita. Tapi ingat, 0,1 ada takdirnya Allah. Jadi kita selalu kepada Tuhan yang Maha Esa, telunjuk. Kita sholat selalu tutup dengan at-tahiyatul. Yang ketiga adalah jari kita yang mengacu kepada apa? Fosta. Apa itu fosta? Ini cita-cita. Kita harus punya visi, objektif, strategi, taktik, dan action. Tuh, penting buat teman-teman semua. Jadi UKM ini harus punya visi. Saya 5 tahun ini mau apa? Saya harus lakukan perubahan apa? Nah, itu harus dibikin di dalam satu template yang konkret, yang komprehensif gitu ya. Jadi visinya 5 tahun bagaimana, terus apa objektifnya sesuai dengan agility-nya, kemampuannya, terus strateginya ya kita membangun jaringan teman-teman ya kan, ikut komunitas itu, ikut pelatihan P3D. Banyak kok peluang-peluang yang bisa kita ambil. Taktiknya apa? Kita harus punya teman. Ada 3, mentor friend, body friend, dan follower friend. Body friend itu mungkin punya teman SD, atau kita kalau di Facebook tuh kan kita ketemu SD, teman sahabat kita yang dulu ya kan, kita reuni. Temen yang kalau kita lagi masalah kita curhat dia mau dengerin. Itu penting nih buat teman-teman semua. Body friend, teman yang udah chemistry itu udah dapet gitu. Betul. Curhat gitu ya. Bestie lah ya. Seperti itulah kurang bestie lah. Terus yang kedua adalah apa? Follower friend. Follower friend tuh temen yang mau diajak kemana aja tuh udah oke gitu, senang gitu ya, susah senang ya. Dia bisa mau dengerin kita juga. Itu follow friend yang mau gua, temenin gua, ayo ikut gitu loh. Yang ketiga adalah apa? Mentor friend. Nah, mentor friend tuh saya sebagai pembina ya, Abah juga yang ikut sebagai tim fasilitator. Nah, itu sebagai mentor kita, ya kan? Atau siapa guru kita atau bapak kita yang sukses, itu menjadi mentor friend. Jadi kita duplikasikan prinsip seperti cermin, ya kan? Cermin kalau kita ketawa, dia mantul kita ketawa nggak? Ketawa. Kita nangis, mantul nangis. Marah-marah seperti itu. Jadi ada terjadi law attraction, ada tarik-menarik di situ. Seperti itu, ya. Nah, itu yang paling penting buat teman-teman semua. Jadi dalam sisi masalah tadi, kualitas dari yang sisi jari tengah ini adalah dengan cita-cita ya, visi, objektif, strategi, taktik, dan action. Do it ya, lakukan aja udah, nggak usah mikir-mikir, udah lakukan aja, keep moving ya. Terus yang 4 adalah jari manis. Mungkin teman-teman ada yang belum merit, tapi kita semua di sini sudah merit ya kan. Jari manis dulu waktu kita merit, cincin ditaruh di mana? Jari manis. Kaitannya apa? Kita harus selalu menjaga keluarga sakinah dan sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nah, jadi supaya apa? Kita bisnis jangan mikir orientasi keuntungan atau apa, kita juga harus berjaga pada anak istri kita gitu kan. Karena mohon maaf, rezeki juga itu ada bagian dari istri dan anak kita. Ya, jadi kita tidak terlepas dengan hubungan kita dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nah, kalau kelingking apa? Dulu kita ingat nggak Mas kalau kita waktu SD berantem? Maafin gue dong. Betul. Nah, ini kaitannya apa? Dengan masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara, dengan kompetitor. Jangan kompetitor itu sebagai lawan. Dia rangkul, kita ayomi, kita ajak berdiskusi. Memang bisnis itu harus ada konflik ya, tapi konflik yang sehat, healthy konflik seperti itu. Nah, ini menarik sekali ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi kepada kita semua. Terakhir nih Pak, apa sih pesan penting yang ingin diberikan kepada teman-teman UKM di Jakarta ataupun di Indonesia gitu ya, supaya bisa tetap bertahan, bisa berkembang ya, akhirnya bisa scaling up tadi. Silakan. Nah, jadi yang terpenting sekarang ini kita harus mengevaluasi dulu. Kita mundur 2 langkah, tapi untuk maju 10 langkah ke depan. Jadi kita harus evaluasi 180 derajat. Apa yang sudah kita lakukan? Apa perencanaan yang sudah kita lakukan? Karena ingat ya, di dalam kita berusaha, kita harus selalu mengupgrade dengan melakukan perubahan di bawah gelombang otak kita. Di dalam gelombang otak kita tuh ada alfa, beta, theta, delta. Posisi alfa ini mungkin saya ngomong begini, Mas belum tentu bisa langsung masuk. Benar nggak? Mas mungkin
mungkin masih mikir mau kemana nih, masih 50-50 kan begitu. Nah, apa beta tuh mungkin kita pulang kerja, anak gitu kan nangis apa itu bisa langsung masuk tuh ke dua alam sadar kita gitu kan. Nah, kalau yang paling powerful untuk menginstal ya di mindset di bawah alam sadar kita adalah posisi theta. Posisi theta tuh sangat powerful gitu loh. Mas pernah nggak waktu lagi habis makan terus timbul ada ilham, cus? Oh iya, sering tuh kadang-kadang. Betul. Itu catat karena itu sebagai posisi theta dan itu nggak mungkin pas kita keluar atau habis buang air lupa. Nah, betul. Bikin langsung catatan khusus gitu loh. Kita harus bicara dengan data konkret, spesifik ya. Jadi itu lakukan evaluasi karena ketika afirmasi itu mengatakan saya sehat, saya bisa, saya kuat, saya mampu, itu langsung mendoktrin di bawah alam sadar kita. Semua akan memberikan perintah, lakukan aja itu. Pasti semua komponen mata, kepala, kaki, tangan semua penting. Tapi ada satu komponen yang paling penting apa Mas? Hati. Nah, kalbu ini bisa berbohong, tapi ini tidak bisa berbohong. Makanya UKM coba kita saat sini kita harus mengevaluasi, kita selalu mengevaluasi apa yang kita harus lakukan dan kita harus merubah dan yang paling penting harus menggali agility-nya ya, yang berbasis resourcefulness. Di mana kekuatan kita? Di mana kelemahan kita? Di mana peluangnya? Apa ancaman kita? Itu. Oke, menarik sekali bahasan kita sore hari ini ya teman-teman UKM, dan semoga menjadi kata-katanya bisa meresap dan bisa diaplikasikan nih ke bisnis teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sama-sama Pak Rudi sudah berkenan menjadi mentor kami selama 1 bulan ke belakang ini, dan semoga apa yang sudah diberikan ke teman-teman UKM tidak berhenti di sini ya Pak ya. Siap. Tetapi terus dilanjutkan seperti dikatakan tadi, yaitu continuous improvement. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak rekan-rekan Insan Produktivitas, rekan-rekan UKM di seluruh Jakarta dan Indonesia. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan semoga selalu senantiasa UKM berjaya dimanapun berada. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif.